Melansir Reuters, seorang sumber mengungkapkan OPEC Plus pada prinsipnya telah menyetujui peningkatan kuota terbesar masuk kami sebesar 188.000 barrel per hari. OPEC Plus siap menyetujui peningkatan target produksi minyak mulai Agustus. Keputusan ini akan menambah pasokan global di tengah jatuhnya harga minyak karena pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap untuk minyak ekspor. Melansir Reuters, seorang sumber mengungkapkan OPEC Plus pada prinsipnya telah menyetujui peningkatan kuota terbesar masuk kami sebesar 188.000 barrel per hari mulai Agustus di samping peningkatan serupa untuk Juni dan juga Juli. 7 anggota inti OPEC Plus telah meningkatkan kuota produksi mereka dari April hingga Juli hampir 800.000 barrel per hari dan produksi mulai pulih, namun peningkatan tersebut sebagian besar hanya di atas kertas karena perang di Iran menutup jalur kapal tanker dari beberapa anggota OPEC Plus terpenting termasuk Arab Saudi, Kuwait dan juga Irak. Meskipun gangguan pasokan terus berlanjut, harga minyak telah kembali ke level sebelum perang, tertekan oleh impor Tiongkok yang lebih rendah. Ekspor yang lebih tinggi dari produsen non-Timur Tengah dan pelepasan stok strategis global yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional. Pemirsa, kinerja pasar saham Indonesia tercatat melemah pada perdagangan sepekan periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026. IHSG ditutup melemah dari posisi sepekan sebelumnya di tengah penurunan aktivitas perdagangan dan masih derasnya aksi jual investor asing sepanjang tahun. Kinerja pasar saham Indonesia tercatat melemah pada perdagangan sepekan periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis dari posisi sepekan sebelumnya di tengah penurunan aktivitas perdagangan dan masih derasnya aksi jual investor asing sepanjang tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni hingga 3 Juli 2026, IHSG terkoreksi 0,35% selama sepekan menjadi 5.875 dari posisi 5.896 pada penutupan pekan sebelumnya. Penurunan indeks tersebut diikuti penyusutan kapitalisasi pasar sebesar 0,14% menjadi 10.287 triliun rupiah. Tidak hanya indeks yang melemah, aktivitas transaksi di bursa juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Rata-rata nilai transaksi harian tercatat turun paling dalam, yakni sebesar 35,9% menjadi 11,27 triliun rupiah. Sementara itu rata-rata volume transaksi harian melemah 30,35% menjadi 17,54 miliar saham. Rata-rata frekuensi transaksi harian juga turun 16,71% menjadi 1,44 juta kali transaksi. Meski demikian, pada perdagangan terakhir pekan lalu, investor asing membukukan beli bersih sebesar 6,08 miliar rupiah. Namun secara akumulatif, sejak awal 2026 investor asing masih mencatatkan jual bersih atau net sell yang mencapai 74,42 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Krakatau Steel Persero Tbk telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak ekspor di tengah gelombang proteksionisme dan kenaikan standar emisi di pasar global. Di sisa tahun 2026, Krakatau Steel akan memperkuat kerjasama dengan mitra dagang, meningkatkan keandalan pasokan, serta memastikan seluruh produk ekspor memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan. PT Krakatau Steel Persero Tbk menilai peluang ekspor baja masih cukup optimal pada semester 2 2026 di tengah gelombang proteksionisme dan kenaikan standar emisi di pasar global. Sejumlah strategi pun telah disiapkan perusahaan guna mengatasi tantangan tersebut. Untuk mendongkrak ekspor pada semester 2 2026, Krakatau Steel akan berfokus pada penguatan pasar yang sudah berjalan sekaligus menjajaki peluang di negara-negara baru. Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan penjualan produk baja yang memiliki daya saing tinggi dan perminatan kuat di pasar internasional. Perseroan juga terus memperkuat kerjasama dengan mitra dagang domestik maupun internasional, meningkatkan keandalan pasokan, serta memastikan seluruh produk ekspor memenuhi standar kualitas dan persyaratan yang berlaku di negara tujuan.
Sejalan dengan target pertumbuhan produksi sebesar 38% pada 2026, perseroan membidik kontribusi ekspor sebesar 10% hingga 15% dari target pendapatan konsolidasi senilai 1,6 miliar US dollar. Peningkatan ekspor diperlukan untuk memperluas penetrasi pasar, mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi, sekaligus menciptakan portofolio penjualan yang lebih seimbang antara pasar domestik dan internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten perkebunan sawit PT Prime Agri Resources Tbk akan membagikan dividen senilai total Rp350,99 miliar atau setara dengan Rp193 per saham. Ya, dengan total Rp350,99 miliar, dividen tunai tersebut mewakili 97,6% dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2025. Adapun akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Juli 2026 dan pasar tunai pada 8 Juli 2026. Kemudian recording date pada 8 Juli 2026 dan pembayaran dividen tunai dilakukan pada 28 Juli 2026. Sementara itu terkait kinerja tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan senilai Rp6,44 triliun atau naik 16,42% secara tahunan. Namun kenaikan sejumlah beban membuat bottom line perseroan tergerus. Laba bersih tercatat turun 44,26% secara year on year menjadi Rp504,77 miliar pada tahun 2025. Ya, pemirsa, saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau KOKO melonjak tajam di tengah rencana rights issue bernilai lebih dari Rp1 triliun. Ya, aksi korporasi ini disiapkan untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi usaha, namun juga membawa risiko dilusi besar bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk melonjak tajam di tengah rencana rights issue bernilai lebih dari Rp1 triliun. Aksi korporasi ini disiapkan untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi usaha, namun juga membawa risiko dilusi besar bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Saham KOKO menjadi salah satu saham dengan kenaikan tertinggi pada akhir pekan lalu. Harganya ditutup naik 25% menjadi Rp290 per saham dan secara mingguan melonjak lebih dari 67%. Kenaikan ini terjadi menjelang rights issue dengan rencana penerbitan sekitar Rp10,68 miliar saham baru pada harga Rp120 per saham. Dari aksi ini perseroan menargetkan dana hingga Rp1,28 triliun. Sekitar Rp1,17 triliun akan digunakan untuk rencana pengambil alihan PT Sari Murni Abadi. Sisanya dialokasikan untuk modal kerja, pembelian bahan baku, riset, dan pengembangan produk, serta pemasaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemulihan kinerja setelah perseroan membukukan rugi bersih Rp250,85 miliar pada 2025. Di balik peluang ekspansi, investor menghadapi risiko dilusi hingga 75% jika tidak mengeksekusi haknya. Pemegang saham pengendali Mahogany Global Investment menyatakan siap mengambil seluruh haknya dan menjadi pembeli siaga. Perdagangan dan pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu dijadwalkan pada 14 hingga 21 Juli dengan penjatahan saham tambahan pada 24 Juli. Berbagai sumber IDX Channel.